Halo, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas 3 konsep fundamental dalam sistem operasi yang sering muncul di dunia perkuliahan maupun dunia kerja, yaitu manajemen memori, sistem berkas, dan input-output. Ketiga topik ini adalah jantung dari cara komputer bekerja di balik layar. Setiap kali kita membuka aplikasi, menyimpan file atau mencetak dokumen, sebenarnya ada proses rumit yang diatur oleh sistem operasi. Yuk kita bedah satu persatu. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, kita akan membahas manajemen memori, bagaimana sistem operasi mengatur ruang memori agar setiap program bisa berjalan tanpa saling bertabrakan. Kedua, kita akan membahas sistem berkas, bagaimana data disimpan, diorganisasi, dan diakses di media penyimpanan. Ketiga, kita akan membahas input-output, bagaimana komputer berkomunikasi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, hingga disk. Di akhir video, kita akan merangkum keterkaitan ketiga konsep ini dalam satu sistem operasi utuh. Apa itu manajemen memori? Mari kita mulai dari manajemen memori. Secara sederhana, manajemen memori adalah aktivitas sistem operasi di dalam pengelolaan memori utama atau RAM. Mulai dari mengalokasikan ruang untuk proses yang berjalan, melacak bagian mana yang sedang dipakai dan mana yang kosong, sampai membebaskan kembali ruang tersebut ketika proses selesai. Tujuannya ada beberapa. Pertama, memaksimalkan penggunaan CPU dan memori sehingga tidak ada ruang yang terbuang sia-sia. Kedua, melindungi memori satu proses agar tidak bisa diakses atau dirusak oleh proses lain, yang biasa disebut dengan istilah memory protection. Ketiga, memungkinkan banyak proses berjalan sekaligus meski ukuran memori fisik terbatas. Tanpa manajemen memori yang baik, komputer akan sangat mudah crash, lambat, atau bahkan satu aplikasi bisa merusak data aplikasi lain. Alokasi memori. Partisi statis dan dinamis. Cara paling awal dalam mengelola memori adalah dengan sistem partisi. Ada dua jenis, yaitu partisi statis dan partisi dinamis. Pada partisi statis, memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tetap sejak awal. Kelebihannya, implementasinya sederhana namun kelemahannya besar, yaitu munculnya internal fragmentation, di mana ruang di dalam partisi tidak dipakai penuh karena ukuran proses lebih kecil dari ukuran partisi. Sebagai solusi, muncul partisi dinamis, di mana ukuran blok memori disesuaikan dengan kebutuhan proses saat itu juga. Masalah yang muncul di sini adalah external fragmentation, yaitu banyak celah kecil kosong yang tersebar di memori. Sehingga meskipun total ruang kosong cukup besar, tidak ada satupun blok yang cukup besar untuk menampung proses baru. Untuk mengatasi kedua masalah ini, sistem operasi modern menggunakan pendekatan yang lebih canggih, yaitu paging dan segmentasi.
Paging. Paging adalah teknik di mana memori fisik dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut frame, sedangkan memori yang digunakan oleh proses dibagi menjadi blok-blok berukuran sama yang disebut page. Setiap page dari sebuah proses akan dipetakan ke frame tertentu di memori fisik. Dan pemetaan ini dicatat dalam sebuah struktur data bernama page table. Karena ukurannya beragam, paging berhasil menghilangkan masalah eksternal fragmentation. Keuntungan lain dari paging adalah memori sebuah proses tidak harus disimpan secara berurutan atau contiguous dari memori fisik. Page-page ini bisa tersebar di mana saja dan sistem page bisa mengakses dengan benar berkat page tabel tadi. Segmentasi dan virtual memory. Dalam paging ada juga teknik segmentasi. Bedanya dengan paging, segmentasi membagi memori berdasarkan unit logis program. Misalnya segmen untuk kode program, segmen untuk data, dan segmen untuk stak. Ukuran setiap segmen bisa berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan logis dari program tersebut. Pendekatan ini membuat manajemen memori lebih dekat dengan cara programmer berpikir, meskipun berpotensi memunculkan kembali masalah fragmentasi eksternal. Nah, konsep yang tidak kalah penting adalah virtual memory atau memori virtual. Ide dasarnya adalah sistem operasi membuat ilusi bahwa memori yang tersedia jauh lebih besar dari memori fisik yang sebenarnya. Caranya, sebagian data yang jarang dipakai dipindahkan sementara ke media penyimpanan sekunder, biasanya di sebuah area khusus bernama swap space. Ketika program membutuhkan data yang sudah dipindahkan tadi, sistem akan mengambilnya kembali ke memori fisik. Proses tukar-menukar data antara memori fisik dan swap space ini disebut swapping. Jika sebuah page yang dibutuhkan ternyata belum ada di memori fisik, maka akan terjadi page fault. Dalam sistem operasi harus mengambil page tersebut dari penyimpanan sekunder terlebih dahulu. Berkat virtual memory, komputer dengan RAM terbatas tetap bisa menjalankan banyak aplikasi besar sekaligus, meskipun tentu ada trade-off berupa penurunan kecepatan jika terlalu sering terjadi swapping yang dikenal dengan istilah starsing. Sekarang kita masuk ke sistem berkas. Apa itu sistem berkas? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengorganisasi, memberi nama, dan mengelola data pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Tanpa sistem berkas, data dari penyimpanan hanya akan menjadi kumpulan bit tanpa struktur, sehingga komputer tidak akan tahu di mana satu file berakhir dan file lain dimulai. Sistem berkas memberikan struktur berupa file yang directory, lengkap dengan atribut seperti nama file, ukuran, tipe, tanggal dibuat, tanggal diubah, serta hak akses atau permission. Setiap sistem operasi biasanya punya format sistem berkas sendiri, sehingga NTFS dan FAT32 di Windows, misalnya Extra 4 di Linux, dan
APFS di Mac OS. Struktur direktori. Salah satu elemen penting dalam sistem berkas adalah struktur direktori yang mengatur bagaimana file-file dikelompokkan. Struktur paling umum yang kita pakai sehari-hari adalah struktur direktori bertingkat atau hierarchikal yang bentuknya seperti pohon terbalik. Ada direktori root di paling atas lalu bercabang menjadi subdirektori dan di dalamnya baru berisi file-file. Struktur ini memudahkan pengelompokan file berdasarkan kategori, misalnya folder dokumen, folder musik, atau folder proyek kuliah, sehingga penggunaan maupun sistem lebih mudah menavigasi dan mencari file yang dibutuhkan. Metode alokasi ruang penyimpanan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara isi penuh file benar-benar disimpan secara fisik di dalam disk. Ada 3 metode alokasi yang umum dipelajari. Pertama, contiguous allocation, di mana setiap file disimpan dalam blok-blok yang berurutan atau bersebelahan di fisik di disk. Kelebihannya adalah proses pemecahan file jadi sangat cepat karena letaknya berdekatan. Namun kelemahannya file sulit untuk membesar ukurannya dan disk mudah mengalami fragmentasi seiring waktu. Kedua, linked allocation, di mana setiap blok data file menyimpan sebuah pointer yang menunjuk ke blok-blok berikutnya seperti rantai. Metode ini fleksibel karena file besar tersebar di mana saja pada disk. Tapi kelemahannya akses acak atau random akses menjadi lambat karena sistem harus menelusuri satu persatu dari blok awal. Ketiga, indexed allocation, di mana setiap file memiliki sebuah blok indeks khusus yang menyimpan daftar alamat semua blok datanya. Metode ini menggabungkan kelebihan kedua metode sebelumnya, fleksibel dalam penempatan data sekaligus mendukung akses acak dengan cukup cepat. Metode inilah yang banyak diadopsi oleh sistem berkas modern. Operasi file dan journaling. Sistem berkas juga menyediakan operasi-operasi dasar terhadap file, seperti create untuk membuat file baru, open untuk membuka, read dan write untuk membaca dan menulis data, serta delete untuk menghapus file. Sistem berkas modern umumnya juga dilengkapi mekanisme journaling, yaitu mencatat setiap perubahan yang akan dilakukan sebelum benar-benar dieksekusi. Tujuannya adalah jika terjadi mati listrik atau sistem crash di tengah proses penulisan data, sistem masih bisa memulihkan kondisi file agar tetap konsisten dan tidak rusak. Input-output. Apa itu manajemen? Bagian terakhir adalah input-output atau sering disingkat I/O. Manajemen input dan output adalah bagaimana sistem mengoperasi mengatur komunikasi antara komponen inti komputer dengan berbagai perangkat keras, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, sehingga hard disk. Setiap perangkat keras biasanya memiliki komponen bernama device controller
controller, yaitu semacam penerjemah antara perangkat fisik dengan sistem. Secara driver yaitu program khusus yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan controller tersebut. Tanpa driver yang sesuai, sistem operasi tidak akan bisa mengenali atau menggunakan sebuah perangkat keras dengan baik. Teknik komunikasi input dan output. Ada 3 teknik utama yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat input dan output. Teknik pertama adalah polling, di mana CPU secara berkala dan berulang-ulang mengecek status perangkat. Apakah sudah siap atau belum? Cara ini sederhana tapi sangat boros karena CPU jadi sibuk terus-menerus bertanya, padahal perangkat belum tentu sudah siap. Teknik kedua adalah interrupt, di mana perangkat keraslah yang akan mengirimkan sinyal ke CPU ketika sudah siap atau sudah selesai memproses sesuatu. Dengan cara ini, CPU bisa mengerjakan tugas lain terlebih dahulu dan baru berhenti sejenak saat menerima sinyal interrupt. Ini jauh lebih efisien dibandingkan polling. Teknik ketiga adalah Direct Memory Access atau DMA. Pada teknik ini ada komponen khusus bernama DMA controller yang bertugas memindahkan data langsung antara perangkat input dan output ke memori utama tanpa perlu melibatkan CPU secara terus-menerus. CPU hanya perlu memberi perintah di awal, lalu bebas mengerjakan hal lain secara proses transfer data berlangsung di latar belakang. Teknik ini paling efisien terutama untuk transfer data berukuran besar seperti pada hard disk atau kartu gratis. Buffering dan spooling. Dua konsep pendukung lain dalam manajemen input dan output adalah buffering dan spooling. Buffering adalah teknik menyimpan data sementara di sebuah area memori yang disebut buffer untuk menyeimbangkan perbedaan kecepatan antara perangkat yang cepat, misalnya CPU, dengan perangkat yang lebih lambat, misalnya printer atau jaringan. Dengan buffer, proses pengiriman data jadi lebih lancar tanpa harus saling menunggu secara langsung. Sementara itu, spooling biasanya digunakan pada perangkat seperti printer. Data yang akan dicetak ditampung dahulu dalam sebuah antrian di disk, sehingga beberapa dokumen dari berbagai aplikasi bisa antri dengan rapi dan dicetak satu persatu oleh sesuai urutannya, tanpa membuat aplikasi pengirim harus menunggu proses cetak selesai. Keterkaitan 3 konsep. Sampai di sini kita akan membahas 3 pilar penting dalam sistem operasi manajemen. Sistem operasi manajemen memori memastikan setiap proses punya ruang kerja yang aman dan efisien di RAM. Sistem berkas memastikan data yang kita simpan tetap terorganisasi, aman, dan mudah diakses kembali kapanpun dibutuhkan. Dan manajemen input-output memastikan komputer bisa berbicara dengan dunia luar melalui berbagai perangkat keras. Ketiganya saling terhubung. Misalnya, saat kita menyimpan sebuah file, sistem operasi akan menggunakan manajemen memori untuk menyiapkan data di RAM. Manajemen input-output untuk mengirim data itu ke disk, dan sistem berkas untuk mengatur bagaimana data itu disimpan secara
terstruktur di media penyimpanan. Terima kasih, itulah pembahasan saya kali ini mengenai manajemen memori, sistem berkas, dan input-output. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep dasar yang sangat penting dalam mata kuliah sistem operasi ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.